Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus untuk urusan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Oke, sebelum mulai semprot-semprot dulu. Supaya clearance semua yang jelek-jelek, energi jelek-jeleknya hilang dari tempat ini, oke? Dari ruangan ini. Oke, saya akan buka 3 macam kartu di bacaan yang ini. Seperti biasa, 7 card, jadi 7 kartu pada masing-masing decknya. Dan ini adalah timeless yang terlihat di sini. Itu bisa saja belum terjadi atau sedang terjadi ya. Kalau belum terjadi ya nanti akan terjadi. Bisa relate, bisa tidak, tapi tergantung energi siapa yang terbaca. Ini adalah general reading, jadi bukan personal reading. Jangan dianggap personal reading ya. 7 kartu, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 kartu, 7 card. Kartu pertama kalian adalah Five of Pentacles. Beberapa dari kalian para Taurus merasa ingin meninggalkan area nyaman ini ya, area kalian. Karena sudah nggak nyaman gitu. Oke. Ingin meninggalkan mungkin pekerjaannya, karirnya, bisnisnya yang ini karena mungkin sedikit bosan bisa jadi atau sudah nggak nyaman di situ. Kenapa? Taurus, apa yang terjadi? Kenapa kalian ingin pergi dari situ? Oh, mengejar sesuatu yang lain. Oke, beberapa Taurus merasa ada hal lain yang lebih patut untuk dikerjakan, dikejar dibandingin yang ini, dibandingin apa yang kalian lakukan saat ini. Mungkin belum benar-benar ingin keluar atau ingin pergi dari situ, tapi sudah ada seperti tanda-tanda, seperti ada keinginan hasrat dari para Taurus untuk melakukan hal tersebut. Terutama karena merasa hal tersebut sudah tidak lagi nyaman untuk dilakukan. Begitu ya Taurus? Kenapa seperti itu? Ada apakah gerangan? Coba kita lihat kartu yang menyertainya. Kenapa kalian ingin pergi dari sini? Dan apakah harus pergi? Ada Two of Cups. Karena ada sesuatu hal yang jauh lebih baik untuk kalian di depan sana. Menurut Taurus seperti itu ya. Kalau coba saya intip yang lain. Ya, betul kalau kalian meninggalkan yang ini di depan sana ada yang jauh lebih baik. Cuma prosesnya juga nggak mudah ya. Prosesnya nggak mudah. Kalau yang di sini terlihat apa yang dipikirkan oleh seorang Taurus itu yang bagus-bagusnya aja. Apakah benar itu nanti akan terjadi? Bisa saja terjadi. Ada yang bagus di depan sana sehingga kalian ingin meninggalkan yang ini. Apakah itu pekerjaan, karir kalian ataupun bisnis kalian. Ingin kalian tinggalkan karena kalian melihat sesuatu yang bagus, yang lebih baik, yang lebih menjanjikan di depan sana. Gitu. Kartunya juga bilang begitu ya. Dan apakah kalian harus meninggalkan itu? Coba kita lihat apa pesannya. Sudah saya duga, karena saya bilang prosesnya tidak mudah ya. Ada sadness. Kalau kalian meninggalkan yang ini tanpa perhitungan yang matang, di depan sana memang menjanjikan, tapi nanti akan membuat kalian susah sendiri. Nanti akan membuat kalian menyesali keputusan kalian yang terlalu terburu-buru. Kalau misalnya
Kalian sudah benar-benar memikirkan untung ruginya, sudah memikirkan, sudah ditimbang-timbang yang baik dan yang buruknya tuh nanti akan terjadi seperti apa. Bolehlah kalian lakukan, meninggalkan apa yang sedang kalian kerjakan saat ini. Tapi itu udah benar-benar perhitungan matang ya. Karena yang terlihat bagus belum tentu, karena memang kartunya sadness nih tulisannya, kesedihan. Jadi ya takutnya ini yang akan jadi penyesalan kalian di kemudian hari. Di depan memang terlihat bagus, tapi ada Six of Pentacles. Banyak hal yang harus kalian berikan, effort kalian harus lebih lagi dibandingin yang sekarang kalian lakukan. Padahal sebagai seorang Taurus itu kalau sudah ada di zona nyaman, ya udah dia akan melakukannya terus-menerus seperti itu. Kalau dia mengharapkan sesuatu yang lebih, effortnya harus lebih juga karena harus banyak harga yang harus dibayarkan. Jika kalian ingin mengejar sesuatu yang menurut kalian jauh lebih bagus dibandingin yang sekarang, toh kalian sama yang ini sebenarnya sudah terikat kan, dalam arti mengadakan satu kolaborasi atau ikatan di pekerjaan, di bisnis, di karir kalian gitu. Dan kalian ingin ikatan itu yang lebih kuat, jadi ingin meninggalkan ini menuju sesuatu yang lebih baik menurut kalian. Tapi nantinya sesuatu yang kalian kejar itu juga menuntut kalian untuk memberikan lebih lagi, bayarnya lebih lagi, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin pikiran, itu akan lebih lagi. Karena sesuatu yang lebih besar yang kalian ingin capai itu tidak serta-merta akan datang dan seperti yang sekarang. Yang sekarang aja mungkin belum sepenuhnya kalian explore, tapi sudah ingin kalian tinggalkan. Dan saya nggak tahu kenapa ingin ditinggalkan. Oke, ya ini, iya ini. Si Eight of Cups. Karena kalian takut tertinggal. Kalau kalian menetap di tempat yang ini, kalian takut. Ada perasaan cemas bahwa ini tidak akan menetap dan ini nantinya akan meninggalkan kalian juga, sehingga kalian lebih memilih sesuatu yang lain. Di benak kalian tuh yang lain aja, ini kurang bagus, tinggalin aja yang ini, yang lain itu saja yang lebih bagus untuk dikejar. Ya, apakah demikian? Apakah yang sekarang itu juga akan meninggalkan kalian? Kan belum tentu. Makanya saya bilang, kalau kalian mau kejar, tapi harus dengan perhitungan matang ya. Creativity sih diperlukan benar-benar pemikiran yang luas, pemikiran hitung-hitungannya tuh yang benar-benar bagus gitu sebelum mendapatkan yang baru atau memulai yang baru. Karena yang lama ini nggak bisa serta-merta kalian tinggalin gitu aja. Ada banyak hal yang memang harusnya nggak serta-merta kalian pergi gitu aja, Taurus. Harus tetap kalian pikirin. Konflik, Five of Wands. Sesuatu yang baru di depan sana yang ingin kalian capai itu mendatangkan konflik. Tapi menurut kalian ini konfliknya sekarang kan? Ya, bisa jadi memang konfliknya sudah mulai dari sekarang. Tapi bukan berarti kalian bisa leave it aja, tinggalin aja, terus menuju sesuatu yang baru. Karena di sana juga ada konflik, sama aja. Dan effort kalian harus lebih kenceng, lebih kuat dibandingin yang ini. Ada konflik, kemudian ada pertentangan-pertentangan yang akan membuat chaosnya udah mulai dari sekarang ya, Taurus ya. Bukan saya bilang kalian harus bertahan di situasi yang mungkin menurut kalian tidak menyenangkan, tapi di yang sesuatu yang kalian kejar pun belum tentu menyenangkan loh, Taurus. Queen of Wands. Karena kalian mengharapkan di sesuatu yang baru itu, kalian dibantu. Ya entah seseorang atau siapapun yang akan ngebantu kalian.
untuk mendapatkan itu sesuatu hal yang baru. Ada, iya ada. Ya betul, memang akan ada bantuan untuk kalian, untuk sesuatu yang kalian kejar itu. Oke, tapi ya sekali lagi saya harus mengingatkan bahwa akan ada banyak hal yang memang terjadi dan harus kalian lebih fokus justru di sesuatu yang kalian kejar itu. Oke, happiness. Ini yang kalian mau, kebahagiaan di sesuatu itu. Ya, oke. Everybody want to be happy, apakah itu akan terjadi? Ya, tapi chaos di depan ya, nggak apa-apa ya. Effortnya dulu di depan akan em, lebih apa ya, lebih terasa gitu effortnya, perjuangannya harus lebih kuat untuk mendapatkan happiness ini karena chaos di sekitar kalian tuh chaos. Di sekitar kalian tuh bener-bener mungkin kalian pikir kok kayaknya nggak mendukung banget nih gitu. Kok nggak mendukung si Taurus gitu. Ya in a way ya memang seperti itu, dan untuk Taurus yang baru kepikiran tapi tidak ingin meninggalkan yang ini, tapi baru kepikiran kayak ganti aja apa, lakukan sesuatu yang lain aja apa, tetap aja ya tetap ada sisi baik dan buruknya sama-sama ya. Yang udah kalian lakukan dengan apa yang kalian ingin lakukan sama-sama sisinya susah-susah juga gitu. Bahkan memang yang diharuskan dari kalian adalah berusaha lebih keras, memberikan waktu, tenaga, pikiran lebih lagi dibandingin sebelumnya kalau kalian memang ingin mencapai hal yang ingin kalian capai itu gitu. Dan terlihat di sini sebenarnya ini the High Priestess-nya terbalik ya. Sebenarnya ini tidak bukan waktunya. Bukan waktunya untuk meninggalkan apa yang harusnya kalian harusnya itu tidak ditinggalkan gitu. Tapi ada keinginan kalian untuk merubah sesuatu di kehidupan karir, keuangan dan bisnis kalian. Tapi menurut semesta sebenarnya ini bukan waktu yang tepat. Ya, jadi memang mungkin harus tetap berada di sini dulu sementara waktu sambil menunggu waktu yang lebih tepat sehingga kalian nggak kayak terburu-buru atau emosi jiwa untuk memutuskan sesuatu. Dan look, the chariotnya terbalik. Memang movementnya susah. Jadi ibarat kayak the chariot ini rodanya mungkin masih agak kurang bagus gitu sehingga mesti diperbaiki dulu, seperti itulah ya. Ini hanya sekedar ilustrasinya gitu, dimana persiapannya belum matang. Jadi kalau kalian paksakan itu juga ya ujung-ujungnya kebahagiaan yang ingin kalian cari itu tidak seperti itu, akhirnya tidak sebahagia itu gitu. Itu it's just your thought aja di kepala kalian, pemikiran kalian gitu, yang kalian kejar itu gitu. Karena menurut semesta belum waktunya untuk move, belum waktunya untuk berpindah, atau belum waktunya untuk mengejar sesuatu gitu. Bukan berarti harus diam-diam aja juga ya. Taurus enggak juga, tapi maksudnya progresnya tuh ada, tapi jangan pakai emosi gitu, jangan emosi jiwa untuk wah ya harus gitu, agak diredam sedikit gitu ya. Oke, dan ini ada resilience dari Queen of Swords, karena yang kalian anggap tadi sebagai Queen of Wands bisa aja sebetulnya Queen of Swords, bisa aja terjadi perubahan ya. Jadi kayak oh iya, kok orang ada yang mau bantu saya untuk bisnis yang ini atau untuk apalah karir yang ini. Bisa aja memang itu tadinya ada, tapi kemudian bisa aja orangnya kayak berubah pikiran gitu. Saya nggak saya nggak nakut-nakutin kalian para Taurus untuk tidak mengambil keputusan ya. Keputusan tetap harus ada di tangan kalian, bukan di tangan tarot, apalagi pembaca tarot kayak saya yang saya nggak kenal kalian gitu kan. Cuma saya hanya mau bilang
semuanya dipikirin aja dulu. Semuanya itu bukan berdasarkan emosi jiwa, tapi dengan perhitungan yang matang. Itu aja, karena saya mikirin ke depannya untuk kalian para yang nonton ini gitu. Dan kebanyakan Taurus juga nonton channel saya. Jadi tolong dipikirkan matang-matang kalau ingin mengadakan sebuah perubahan di bidang karir, keuangan, dan bisnis, atau mengejar sesuatu hal dan meninggalkan yang sedang dihadapi atau yang selama ini kalian punya gitu ya. Karena memang si King of Sword-nya juga terbalik. Sesuatu hal yang menurut kalian udah mantap, udah oke, bakalan akan membuat saya bagus gitu. Contoh misalnya di sebuah bisnis, oh nih partner bisnisnya tuh udah mengadakan perjanjian yang bagus, ada kolaborasi yang bagus, ada sebuah kerjasama yang bagus. Pokoknya dia mantep lah ya. Pokoknya tuh orang heeh lah gitu ya. Tapi sebenarnya kalian nggak lihat dia bisa saja nanti berubah pikiran, sama juga dengan bantuan yang kalian harapkan dari seseorang itu bisa aja nanti nggak jadi dilakukan karena ya itu berubah pikiran gitu. Oh, oke. Perubahan bukan hanya dari orang, tapi juga dari keadaan. Jadi orang itu berubah bukan karena dia nggak suka lagi bekerja sama dengan kalian, tapi karena keadaan memang merubah dia dan merubah keadaan yang harusnya mungkin kolaborasi antara Taurus dengan orang itu di bidang karir, keuangan, dan bisnis itu bagus, tapi jadi ya tidak sesuai dengan rencana karena ada hal-hal yang terjadi gitu. The Hermit-nya terbalik sih. The Hermit-nya terbalik karena memang belum ada klarifikasi di situ. Segala sesuatunya belum terkonfirmasi dengan benar gitu. Ada memang, saya nggak bilang ini cuma angin surga atau PHP atau apa, enggak, karena memang semesta sendiri udah bilang, kalau Taurus pikirin dulu, jangan pakai emosi jiwa, jangan berkeras hati, tapi bukalah dan pikirkan matang-matang semua ini gitu. Kalau terlalu tergesa-gesa, terlalu mengutamakan emosinya, sedangkan klarifikasinya belum sepenuhnya ada di situ gitu. Nanti penyesalan akan datang kalau kalian terlalu terburu-buru memutuskan sesuatu gitu ya. Anxiety. Ini yang terjadi masalahnya, ya kan? Ada anxiety, ada itu tadi yang saya bilang, emosi jiwa yang ada di kalian itu. Yang kalau kalian memutuskannya secara emosi jiwa, akhirnya ya sudah berantakan semua nanti, oke? Padahal kan bukan itu yang kalian inginkan. Yang kalian harapkan di depan adalah kebahagiaan, dan iya bisa terjadi, segalanya bisa terjadi. Kita jangan seuzon yang jelek-jelek sama semesta, tapi pikirkan yang baik-baik aja, pasti bisa terjadi. Cuma dalam prosesnya itu yang memerlukan pemikiran lebih dalam dan tidak mengutamakan emosi jiwa. Jadi anxiety itu yang sebenarnya menjadi penghambatnya. Oke, terus lagi-lagi the Chariot-nya terbalik ya. Untuk move ke jenjang berikutnya belum waktunya gitu. Jadi masih ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, kalian pikirkan, harus ada ketenangan jiwa aja, anxiety-nya nggak ada lagi di hidup kalian supaya bisa lebih baik di depannya. Oke, so kartu yang menyertainya adalah Seven of Pentacles yang terbalik, belum waktunya. Belum waktunya memetik apa yang kalian ingin petik di kehidupan ini ya. Oke, ya semua orang butuh uang, semua orang butuh penghasilan, butuh cuan, tapi bukan berarti harus sengkat sana sengkat sini atau dengan emosi jiwa memburu itu gitu. Karena kalau saya sih bilang ikuti jalannya semesta aja, karena itu yang terbaik, jalannya Tuhan, kemudian jalannya takdir, jalannya semesta itu udah paling benar. Kalau kalian coba
apa ya, kayak nabrak sana nabrak sini, nanti ujung-ujungnya kalian sendiri yang nyesal. Oke. Ada reunion. Beberapa hal akan ngumpul bersatu dengan kalian. Bersatu dengan kalian ini apa sih ngomongnya? Oke, beberapa hal akan datang bersama ke dalam kehidupan kalian, entah itu kesempatan bisnis, entah itu jenjang karir, promosi, atau itu hal-hal yang, karena ini kan tentang karir, keuangan, dan bisnis ya, jadi arahnya ke situ semua. Entah itu kesempatan, itu semua nanti akan datang, tapi belum. Dan kayaknya di bacaan yang ini tuh belum, karena beberapa dari, bukan kayaknya ya, emang di bacaan yang ini belum, karena beberapa dari Taurus itu masih melihat segala sesuatunya dengan emosi jiwa gitu, tapi tidak dengan nalar yang baik gitu. Jadi kayak tabrak aja, pokoknya harus gitu. Iya, emang itu sedikit banyak seperti itulah ya seorang Taurus. Tapi kalau bisa dipikirin lebih matang kan lebih enak ya, supaya nantinya juga segala sesuatunya bisa lebih baik gitu kan. Kita kan nggak ingin di depannya tuh emosi jiwa itu membuat kehancuran kehidupan kita sendiri, bener nggak? Em, Taurus. Jadi emang pengennya sih harmonisasi dengan semesta ya, dengan takdir kalian, dengan apa yang kalian jalani itu satu harmoni, jadi jalannya tuh enak gitu. Ya, oke. Ada Three of Pentacles. Yang kalian punya sekarang itu sebenarnya udah luar biasa. Sayangnya kalian kadang-kadang mungkin lupa bersyukur dengan apa yang kalian punya sekarang. Ya, mungkin lebih melihat ke arah lain sehingga kayaknya yang sekarang tampak kurang menarik, jadi inginnya ada lebih di situ ya, ada lebih. Oke, padahal belum tentu juga ya yang terlihat lebih di luar sana atau di depan sana itu lebih baik dari apa yang kalian punya, karena yang kalian punya sekarang tuh sebenarnya udah luar biasa ya. Udah luar biasa, tergantung sudut pandang kalian melihat hal itu ya. Ini berkenaan dengan karir, keuangan, dan bisnis ya. Pekerjaan kalian, karir kalian, bisnis kalian, dan keuangan kalian. Oke. Dan ada King of Wands. Dan ya, nantinya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau ya di kemudian hari. Cuma kalian harus lihat sekitar. Kalau King of Wands yang ini selalu bicara tentang lihat sekitar. Jangan mau-maunya sendiri, jangan order kalian yang diutamakan atau keinginan kalian yang diutamakan, kemauan kalian, tapi lihat juga sekeliling. Karena ya nggak bisa kita bilang nggak peduli sama yang lain, yang penting hidup kita. Nggak bisa begitu. Kalian hidup di alam semesta, nggak sendirian. Bahkan kalau di hutan pun kalian ada tumbuhan, ada binatang, ada, nggak sendirian juga, tetap aja. Jadi sinergi dengan semesta itu memang sangat diperlukan ya, Taurus. Ini kalau kalian mau dengerin ocehan seorang pembaca tarot kayak saya, kalau enggak ya jangan apa-apa. Si Five of Pentacles, karena kalau enggak kalian yang tertinggal, abandonment. Kalian yang tertinggal. Kalau kalian notice, kalau kalian perhatikan, banyak sekali five di bacaan yang ini. Dan di tarot, angka 5 itu warning. Oke, ada Five of Pentacles, Five of Wands, apalagi tadi? Five of Cups. Ya, tinggal Five of Swords aja nih, nggak ada. Ya, 3 dari 4 five, angka 5 di bacaan tarot semuanya muncul di sini. So itu udah warning sih sebenarnya. Jadi bukan berarti tidak boleh kalian mengejar apa yang kalian inginkan, Taurus. Cuma jangan dengan emosi jiwa. Diam aja dulu. Kalau perlu meditasi, monggo silakan. Yang nggak suka meditasi, monggo bawa ke dalam doa ya. Yang ke gereja, yang tahajud, monggo silakan. Apapun caranya, atau yang orang Bali berdoa secara Hindu, terserah lah ya. Pokoknya apapun itu, bawa dalam ketenangan jiwa dulu sebelum memutuskan sesuatu ini. Keinginan kalian tuh bagus, luar biasa, dan itu untuk kebahagiaan kalian, bener. Tapi
banyak hal yang perlu kalian pikirkan karena kalau itu tidak sesuai dengan semesta, hasilnya juga tidak akan sesuai. Oke? Oke, so pesan dari angel guide apa ini? Mother, Father, God. Ini apa coba? Mother, Father, God. Kalau buat saya sih jelas. Oke, saya jelasin. This is a semesta. Oke? Kita yang ada di bumi dan Tuhan yang mempunyai semesta ini. Ini kalau bersinergi dengan baik dan seimbang, hidup kalian di karir keuangan dan bisnis juga akan bagus. Loh, ini yang harus diseimbangkan. Ini yang menjadi garis ditebelin gitu ya. Kalau penting kan kita suka kasih garis yang dipentingkan di kehidupannya Taurus di karir keuangan dan bisnis di bacaan kali ini timeless ya. Adalah sinergi dulu dengan semesta. Oke, bukan mau-maunya kalian, tapi apa sih sebenarnya rencana semesta untuk kalian, rencana Tuhan untuk kalian, itu yang paling penting. Oke, dan yang terakhir, panjang ternyata kalian bacaannya. Ups, dari Monology Oracle Card, bring love into the situation, bawa cinta dalam segala situasi, means bukan cuma cinta buat diri sendiri, tapi juga untuk sekitar ya. Oke, so sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil di situ ya, para Taurus dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love.